Shalom, selamat hari Sabat bagi kita semua. Kita puji Tuhan oleh karena berkat dan kasih-Nya. Di hari Sabat yang indah ini, kita boleh berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan akan nasihat firman Tuhan. Sebelum kita belajar akan firman Tuhan, saya undang kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas berkat-Mu di hari Sabat-Mu yang indah ini. Kami mau belajar akan firman-Mu, Roh Kudus-Mu yang menaungi hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti, memahami akan firman-Mu. Biarlah Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, kuasa surga menjadi bagian hamba-Mu. Begitu juga Tuhan, umat-umat-Mu yang mendengarkan. Biarlah Roh Kudus-Mu juga yang menuntun hati dan pikiran mereka, agar mereka dapat mengerti, memahami akan firman-Mu ini, yang sebentar kami akan pelajari. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Ampuni kami dari dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, judul firman Tuhan yang saya bawakan pada hari Sabat ini, punya mata tetapi tidak melihat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ilmu pengetahuan menyebutkan bahwa kurang tidur, kurang vitamin, kurang berolahraga, mengalami depresi yang tinggi, bahkan stres yang tinggi. Bukan hanya itu, tetapi kurang darah juga akan menyebabkan seseorang mengalami kurang fokus. Ketika seseorang kurang fokus, maka dia akan sulit untuk mengingat. Dia akan sulit untuk mengenali orang. Bukan hanya sulit untuk mengenali orang, tetapi dia seringkali kehilangan barang. Karena apa? Karena ketika dia letakkan barangnya, dia lupa dia diletakkannya di mana. Kenapa? Karena dia tidak fokus kepada apa yang dia bawa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu kali di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-35, di mana ada dua murid Yesus yang juga mengalami kurang fokus. Dalam cerita ini, kedua murid ini sedang melakukan perjalanan dari Yerusalem menuju kota Emmaus, di mana jarak dari Yerusalem ke Emmaus itu kurang lebih 7 mil jauhnya. Dan di dalam perjalanan mereka sedang memperbincangkan bahwa Yesus pada saat itu sudah mati. Dan ketika mereka sedang asik berbincang dalam perjalanan mereka menuju kota Emmaus itu, tiba-tiba Yesus datang menghampiri mereka berdua dari belakang dan ikut bersama-sama dengan mereka di dalam perjalanan itu. Dan ketika mereka berjalan bersama-sama, bukan hanya berjalan, tetapi mereka bersama-sama di dalam berbincang-bincang, bercakap-cakap. Tetapi hal yang menarik dari mereka ini adalah ketika mereka sudah berbincang-bincang bersama dengan Yesus, mereka tidak mengenal Yesus. Padahal Yesus adalah guru mereka. 3,5 tahun mereka bersama-sama dengan Yesus, tetapi mereka tidak mengenal Yesus. Saudaraku di dalam Tuhan, apa yang menyebabkan mereka tidak bisa mengenal Yesus? Saudaraku di dalam Tuhan, mari kita buka Alkitab kita di dalam Lukas 24 ayat yang ke-16. Di sana dikatakan, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi menarik untuk kita pelajari adalah apa yang menghalangi mata mereka sehingga kedua murid ini tidak dapat mengenal Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu kali ada seorang muda yang memiliki suatu pergumulan yang sangat berat. Dia datang ke seorang tua yang bijaksana untuk mencari solusi atas masalah yang dihadapi.
Ketika orang tua ini lihat dari jauh, orang muda ini wajahnya sudah begitu lesu dan bahkan begitu kecewa, dan berjalan pun sudah begitu lemas oleh karena beban berat yang dia alami. Dan ketika dia bertemu dengan orang tua yang bijaksana ini, dia menceritakan semua masalahnya kepada orang tua ini. Maka orang tua ini mendengar dengan baik, mendengar cerita daripada orang muda ini. Dan ketika sudah mendengar, maka yang dilakukan orang tua ini adalah dia mengambil segenggam garam. Lalu orang tua ini menyuruh kepada orang muda ini, ambilkan segelas air. Lalu orang muda ini mengambil segelas air, dan orang tua ini membuat garam yang segenggam tadi ke gelas itu dan diaduknya. Dan setelah itu disuruh untuk diminum oleh orang muda yang punya masalah tadi. Lalu setelah diminum, orang tua ini bertanya kepada orang muda ini, "Apa yang kamu rasakan?" Dia katakan sambil meludah ke samping, membuang air yang dia minum tadi. Dia katakan, "Pahit rasanya, pahit rasanya, pahit rasanya." Lalu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang tua ini tidak menyambung respon daripada orang muda ini. Tetapi karena rumah daripada orang tua ini dekat dengan hutan, pinggiran hutan, dan di pinggiran hutan itu ada danau yang indah, maka mereka pergi ke sana. Dan orang tua ini juga membawa segenggam tadi, garam tadi. Dan ketika tiba di sana, orang tua ini mencampakkan garam ini kembali ke danau itu. Dan dia mengambil ranting, mengaduk-aduknya. Orang muda ini keheran-heranan. Apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh orang tua ini? Saya datang ke sini untuk membawa masalah saya, menceritakan masalah saya. Tetapi sekarang orang tua ini bertingkah aneh. Lalu orang tua ini menyuruh orang muda ini, "Minum airnya." Setelah diminum, dia katakan, orang tua ini tanya, "Apa yang kamu rasakan?" Dia katakan, "Rasanya enak, segar di tenggorokan." Lalu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang tua ini mengatakan kepada orang yang punya masalah berat ini, "Anakku, masalah itu akan menjadi berat ketika wadah yang kita miliki itu kecil seperti mangkok tadi. Itu akan terasa pahit. Garam yang dimasukkan tadi ke wadah itu dicampur dengan air itu. Tetapi ketika garam yang segenggam tadi dimasukkan ke danau ini, maka tidak ada rasanya apa-apa." Saudaraku di dalam Tuhan, apa yang menghalangi mata kedua murid Yesus pada saat itu adalah, Alkitab menyebutkan, karena mereka memiliki kekecewaan yang berat. Alkitab menyebutkan dalam Lukas 24 ayat yang ke-17. Yesus berkata kepada mereka, "Apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Lihat, muka muram adalah ekspresi muka yang mengalami kekecewaan yang mendalam. Jikalau hati seseorang sedang senang, maka mukanya akan ceria, bukan muram. Inilah yang terjadi kepada kedua murid Yesus pada saat itu. Mukanya muram karena memang mereka sedang mengalami kekecewaan yang besar. Mereka menganggap bahwa Yesus harusnya menjadi raja. Yesus harusnya menjadi penguasa, penebus mereka. Tetapi semuanya
sia-sia. Roh Nubuat mengatakan di dalam Alfa dan Omega, jilid yang ke-6, halaman 449. Tetapi mereka sangat dikecam kesedihan dan kekecewaan sehingga mereka tidak memperhatikan dia baik-baik. Kesedihan mereka tidak dapat ditahan dan mereka pun menangis dengan hati yang sedih, dengan kekecewaan dan dengan bibir gemetar. Mereka menambahkan, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang akan datang untuk menebus bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya terjadi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kekecewaan inilah yang membuat hati mereka gundah gulana. Mereka stres memikirkan apa yang sedang terjadi kepada Yesus. Yesus yang tadinya harapan mereka menjadi raja. Ketika Yesus menjadi raja, barang tentu murid-murid ini akan menjadi penguasa, menjadi menteri-menterinya. Akan tetapi harapan itu sirna. Karena apa? Karena Yesus mati di kayu salib. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu kali ada seorang wanita yang sedang menunggu di ruang tunggu penerbangan di bandara. Ketika pesawatnya belum boarding karena masih lama, dia mengambil kesempatan untuk menghabiskan waktunya untuk bisa membaca sambil dia menikmati satu bungkus roti. Dia membelinya dan dia ambil tempat duduk di ruang eksklusif. Dan pada saat itu ketika dia duduk, ada seorang pria yang juga mengikuti dia untuk duduk di tempat di samping dia. Dan ketika dia asik membaca sambil menikmati makanan yang dia sudah beli tadi, roti tadi, si pria ini juga ikut memakannya. Dia ambil satu persatu dan si wanita ini sudah semakin dongkol. Ini pria tidak sopan. Masa makanan orang diambil? Saya tidak kenal dia. Lalu dia mau marah, tapi dia takut karena memang banyak orang. Dia tidak mau cari masalah pada saat itu. Lalu dia diam, tetapi mukanya dari mukanya terlihat sudah marah dan bahkan menunjukkan ketidakenakan kepada orang yang di sampingnya tadi, si pria tadi. Tiba pada roti yang terakhir. Dia tunggu apakah nanti orang ini akan mengalah atau tidak. Karena mereka cepat-cepat makannya karena berlomba. Lalu pada saat roti yang terakhir, si pria ini mengambil dan dipotong 2, dibagi 2. Lalu perempuan ini begitu emosi. Tetapi ketika begitu emosi, dia tinggalkan, dia pergi. Dan ternyata waktu untuk boarding sudah tiba. Dia langsung boarding. Dan ketika di dalam pesawat, dia sudah tiba di tempat duduknya. Dia duduk dan hendak mengambil kacamatanya. Dilihatnya di tasnya. Masih utuh rotinya. Lalu dia berpikir, berarti pria yang tadi bersama dengan saya adalah, yang saya makan rotinya adalah roti daripada pria itu. Dia merasa malu. Dan bahkan dia mau meminta maaf, tidak sempat lagi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hal yang sama dialami kedua murid Yesus. Sehingga mereka tidak dapat melihat Yesus. Kenapa? Karena ada salah pandang. Si perempuan tadi juga mengalami salah pandang. Salah tafsir. Bahwa rotinya lah yang tadi yang dimakan. Ternyata bukan. Roti pria itulah yang tadi yang dimakannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab menyebutkan
bahwa kedua murid ini memiliki pandangan yang salah terhadap Yesus. Di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-21 di sana disebutkan, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Ya, mereka memiliki cara pandang yang salah. Mereka berharap bahwa Yesus akan menjadi raja. Yesus yang menolong mereka, membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Akan tetapi Yesus mati. Mereka kecewa, mereka salah pandang. Maka ketika cara pandang mereka salah, maka mereka kecewa. Di mana kekecewaan mereka berujung kepada mereka mengalami stres berat. Dan cara pandang inilah yang menyebabkan kedua murid ini kecewa berat kepada Yesus. Karena harapan-harapan murid ini tidaklah terjawab. Saudaraku di dalam Tuhan, ketika seseorang memiliki cara pandang yang salah, maka ada 2 hal yang akan terjadi kepada orang ini. Yang pertama, Alkitab menyebutkan di dalam 2 Korintus 3 ayat 14, pikirannya akan menjadi tumpul. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 14 dikatakan, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mata mereka. Jadi saudaraku di dalam Tuhan, cara pandang kita yang berbeda, cara pandang kita yang salah terhadap Yesus akan membutakan mata rohani kita. Dan juga membutakan, menumpulkan pikiran kita. Dan akhirnya yang kedua, ketika mata rohani kita sudah tertutup, pikiran kita tumpul, hati kita juga akan menjadi tertutup. 2 Korintus 3 ayat 15 dan 16 mengatakan, sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengalami cara pandang yang salah, ketika kita mengalami cara berpikir yang beda dari orang lain, maka kita akan sulit untuk menerima tanggapan dari orang lain. Begitu juga dengan kedua murid ini. Inilah yang terjadi kepada mereka. Mereka memiliki cara pandang yang salah terhadap Yesus. Apa yang menyebabkan pikiran menjadi tumpul? Saudaraku, penyebab pikiran menjadi tumpul adalah ketika perasaan kesal, amarah, dendam kita pendam. Bahkan perasaan emosi, keegoisan kita, harga diri kita, gengsi kita. Maka itulah yang menyebabkan pikiran kita menjadi tumpul. Bahkan ketika kita mengandalkan harta kita atau uang kita, maka cara pandang kita akan berbeda dan bahkan pikiran kita menjadi tumpul. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apalagi yang menyebabkan pikiran kita menjadi tumpul? Ketika saudara dan saya memiliki jawaban tersendiri dalam pikiran kita, maka kita pun memiliki pikiran yang tumpul. Kenapa? Karena sudah terset di otak kita jawabannya jawaban ini. Tidak lagi menerima jawaban yang lain. Contoh, di dalam Alkitab ada orang juga yang memiliki jawaban tersendiri, yaitu seorang muda yang kaya raya, yang ketika datang kepada Yesus, dia mengatakan kepada Yesus, "Guru, apa yang harus saya perbuat supaya saya selamat?" Yesus katakan, "Turutilah hukum." Lalu orang muda ini katakan, "Saya sudah menuruti hukum." Lalu Yesus katakan, "Satu lagi kekuranganmu." Apa itu?
Pergilah, juallah hartamu dan ikutlah aku. Tetapi apa yang terjadi kepada orang muda ini? Orang muda ini dengan sedih, dia pergi karena banyak hartanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saudara dan saya memiliki jawaban dalam pikiran kita, maka pikiran kita akan tumpul. Kenapa? Karena jawaban kita belum tentu jawaban yang benar di mata Tuhan. Saudaraku di dalam Tuhan, hal yang ketiga, apa yang menyebabkan mata kedua murid ini tertutup sehingga mereka tidak dapat mengenal Yesus? Yang ketiga adalah tidak percaya firman Tuhan. Saudaraku di dalam Tuhan, di dalam perjalanan mereka menuju kota Emmaus, ketika di dalam perbincangan mereka, percakapan mereka menceritakan kepada Yesus. Kalau kita baca di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-27, bagaimana mereka bercerita kepada Yesus bahwa kami mengharapkan Yesus akan menjadi raja, tetapi kami mendengarkan kabarnya bahwa Yesus sudah bangkit daripada teman-teman kami, dan tetapi ketika kami pergi ke sana memang betul dia sudah bangkit, tetapi kami belum lihat dia di mana. Tetapi apa jawaban Yesus kepada kedua murid ini? Di dalam ayat yang ke-25 disebutkan, "Hai kamu orang-orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Lihat apa yang dikatakan oleh Yesus. Yesus marah kepada mereka karena mereka tidak percaya kepada firman. Sebab Yesus sudah mengajar mereka, sudah memberitahukan kepada mereka bahwa Yesus akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi mereka tidak percaya akan firman itu. Saudaraku di dalam Tuhan, apa yang menyebabkan mereka tidak dapat menerima firman Tuhan? Atau apa yang menyebabkan seseorang itu lamban menerima firman Tuhan atau kebenaran itu sendiri? Saudaraku, yang pertama penyebabnya adalah karena dia lupa akan firman Allah. Ketika seseorang lupa akan firman Allah, maka sulit untuk mempercayainya. Yang kedua adalah Ronobuat mengatakan di dalam Alfa dan Omega jilid yang ke-6. Di sana dikatakan, heran bin ajaib, murid-murid itu tidak teringat akan perkataan Kristus dan menyadari bahwa ia telah membutuhkan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi itu. Mereka tidak menyadari bahwa bagian terakhir dari hal yang telah dinyatakannya akan digenapi dengan sesungguhnya. Seperti halnya dengan bagian yang pertama, bahwa pada hari yang ketiga ia akan bangkit lagi. Inilah bagian yang seharusnya mereka ingat, tetapi mereka lupakan itu. Murid-murid ini tidak mengingat perkataan Yesus ini. Saudaraku, sangat disayangkan. Ketika kita lupa akan janji Tuhan kepada kita, maka kita akan memiliki pandangan yang lain terhadap Tuhan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu percaya kepada firman Tuhan. Kita perlu percaya kepada firman Tuhan. Kita harus imani firman itu, agar firman itu dapat menguatkan kita. Tidak percaya firman Allah akan membuat kita jauh dari kebenaran. Bahkan Yesus mengatakan di ayat yang ke-25, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hati." Saudaraku, lihat, Yesus mengatakan kepada mereka, betapa lambannya hatimu. Karena apa? Karena tidak percaya kepada firman Tuhan. Saudaraku di dalam Tuhan, ada 4 hal yang bisa membuat kita mudah untuk menerima firman Tuhan. Yang pertama adalah ketika hati kita terbuka kepada kebenaran itu. Yang kedua, ketika hati kita tulus. Yang keempat, yang ketiga, ketika hati kita bersuka cita menerima kebenaran, maka kita akan lebih cepat untuk menerimanya. Tetapi ketika hati kita dongkol,
maka kita tidak akan pernah bisa menerimanya. Yang terakhir, hati kita harus direndahkan. Jangan memiliki pemikiran tersendiri. Tetapi ketika kita memiliki pemikiran sendiri, maka firman itu tidak akan sampai kepada kita. Maka kita pun tidak akan pernah bisa melihat Tuhan dengan mata iman kita. Oleh sebab itu, bagaimana caranya supaya kita dapat melihat Tuhan dengan jelas? Yang pertama adalah hati kita harus berbalik kepada Tuhan. Saudaraku, di dalam Tuhan, di dalam perjalanan mereka menuju kota Emmaus ini, Alkitab menceritakan ketika mereka sudah mau sampai ke kampung itu, ke kota itu, lalu Yesus berkata kepada mereka seolah-olah Yesus akan melanjutkan perjalanannya. Tetapi apa yang terjadi kepada kedua murid itu? Di ayat yang ke-29 kita bisa lihat, mereka mengatakan, "Tinggallah bersama-sama dengan kami." Ya, saudaraku di dalam Tuhan, ketika mereka membuka hatinya untuk mengizinkan Tuhan tinggal di dalam hati mereka, apa yang terjadi? Roh Nubuat mengatakan di dalam Alfa dan Omega jilid 6 halaman 452, sekiranya murid-murid gagal untuk mendesak undangan mereka, maka mereka tidak akan mengetahui bahwa teman seperjalanan mereka ialah Tuhan yang sudah bangkit. Lihat, sekiranya mereka tidak mendengarkan, sekiranya mereka tidak mengundang Yesus, maka mereka tidak akan kenal Yesus itu. Saudaraku, hati kita harus kita buka. Hati kita harus berbalik kepada Tuhan. Maka Tuhan akan datang kepada kita, membuka mata rohani kita. Di ayat yang ke-30 dan 31, di sana diceritakan, ketika mereka mengundang Tuhan Yesus di kampung mereka, mereka undang untuk makan. Dan ketika pada saat itu hidangan sudah disediakan, maka Yesus pada saat itu membuka tangannya dan hendak mengucapkan berkat. Ayat yang ke-31 menyebutkan, memberitahukan kepada kita informasi. Ketika itulah terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi ia sudah lenyap. Saudaraku di dalam Tuhan, lihat, ketika itulah, ketika mereka sudah membuka mata rohani mereka, maka mereka dapat mengenal Yesus. Roh Nubuat mengatakan dalam Alfa dan Omega jilid 6 halaman 453, yang telah mengambil tempat duduk di kepala meja, sekarang ia merentangkan tangannya untuk memberkati makanan itu. Murid-murid mundur surut keheran-heranan, sebab sahabat mereka merentangkan tangan sama benar dengan apa yang biasa dilakukan oleh guru mereka. Mereka memandang sekali lagi dan mereka melihat bekas paku pada tangannya. Kedua-duanya berseru serta berkata, "Itulah Tuhan Yesus, ia telah bangkit dari orang mati." Saudara-saudara, lihat. Pertemuan mereka dengan Yesus adalah ketika mereka telah membuka hati mereka kepada firman Allah. Kalau kita tidak buka hati kita kepada firman Tuhan, kita tidak akan pernah bertemu dengan Yesus. Dan kedua murid itu juga tidak akan pernah bertemu dengan Yesus kalau mereka tidak membuka mata rohani mereka. Yang kedua adalah kita perlu bertemu dengan Yesus secara pribadi. Pertemuan mereka secara pribadi itulah yang membawa mereka lebih dekat kepada Tuhan. Di sana kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-31 dan ayat yang ke-45, di sana dikatakan ketika mata mereka sudah terbuka, mereka pun mengenal Yesus, tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Lalu ia membuka pikirannya, bukan hanya matanya yang dibuka. Ketika kita bertemu dengan Tuhan, pikiran kita pun akan terbuka. Yang tadinya tumpul karena memiliki pandangan yang salah, sekarang pikiran kita dibuka dengan kebenaran-kebenaran firman Allah.
Lihat betapa luar biasanya firman Allah untuk membuka hati dan pikiran kita ketika kita datang kepadanya, merendahkan diri kita, membuang segala kekecewaan kita, membuang segala keegoisan kita, dan kita datang kepadanya. Pikiran kita yang tumpul tadi pun dibukakan oleh siapa? Oleh Yesus. Hal yang ketiga, untuk kita bisa melihat Yesus adalah kita harus lebih rajin untuk membaca firman Allah. Ayat yang ke-25. Hai kamu orang-orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Saudaraku, ketika kita hanya membaca dan kita tidak mengimaninya, maka kita juga akan dikatakan lamban. Tapi kita harus membaca dan kita harus juga imani firman itu. Itu makanya Ron Buat mengatakan, seandainya murid-murid itu tidak mengingat akan firman yang telah disampaikan oleh Yesus selama ini, ketika mereka bersama dengannya, murid-murid itu tidak akan pernah mengalami mata mereka terselubung. Tetapi karena mereka tidak percaya kepada firman Tuhan, maka mata mereka tertutup. Karena mereka tidak percaya kepada firman Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita buka mata rohani kita. Mari kita buka pikiran kita. Kita buang kekecewaan kita. Kita buang semua keraguan kita. Kita datang kepada siapa? Kepada Yesus. Saudaraku di dalam Tuhan, satu kali ada seorang orang tua yang memiliki seorang anak. Seorang anak ini suka belajar. Dan dia suka sekali untuk belajar akan peta. Tetapi bapaknya ini sedang sibuk sekali untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, ketika itu, karena dia sibuk, anak ini selalu menjadi pengganggu rasanya bagi dia. Karena selalu meminta papanya untuk menunjuk satu kota. Anaknya bertanya, ini kota apa papa? Papanya dengan cuek, karena dia punya banyak tugas, dia katakan, itu Paris. Lalu beberapa menit kemudian datang lagi. Kota apa nih papa? Belanda di mana? Di sini. Tapi papanya ini lalu berpikir, bagaimana caranya supaya saya tidak diganggu. Lalu pada saat anak ini bertanya untuk ketiga kalinya, papanya berpikir, kalau saya robek ini peta, dan saya suruh anak ini untuk kembali menyatukannya, pasti banyak waktu yang akan dibutuhkan. Lalu setelah datang ketiga kalinya anak ini bertanya, papa di mana kota Amsterdam? Lalu papanya ini mengambil peta itu, lalu papanya ini merobek. Dia robek. Lalu papanya bilang sama anaknya, susun dulu ini peta, nanti setelah selesai, baru kamu datang ke sini. Karena papanya berpikir, kalau dia menyusun peta ini karena saya sudah robek, pasti akan sulit, membutuhkan waktu. Nah, saya tidak diganggu lagi. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak beberapa lama, anak ini datang kembali, bertanya kepada bapaknya, papa, sudah selesai. Papanya keheranan, apa yang terjadi? Bagaimana dia bisa menyusun puzzle ini begitu cepat? Lalu papanya tanya kepada dia, apa yang kamu buat? Kenapa cepat sekali kamu bisa selesaikan ini puzzle-nya? Anaknya menjawab, Papa tidak tahu. Di belakang peta ini ada gambar Yesus yang menuntun saya untuk menyatukan peta ini. Ketika gambar yang di belakang sama, gambar Yesus itu sama, maka peta yang di depan pun akan sama. Lalu papanya berpikir, waduh, saya sudah salah. Saudaraku di dalam Tuhan, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan,
Ketika kita berjalan bersama dengan Yesus dalam perjalanan iman kita, pandangan-pandangan yang salah, pandangan-pandangan kekecewaan kita akan kita bisa lewati. Kenapa? Karena ada Yesus yang bersama dengan kita. Oleh sebab itu, mari kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan agar mata rohani kita tidak buta. Yang kedua, mari kita buang kekecewaan kita, kemarahan kita, pikiran kita yang salah. Dan datanglah kepada siapa? Kepada Yesus yang menjadi jalan keselamatan itu. Yang ketiga, belajarlah setia kepada Tuhan. Karena firman-Nya dapat menuntun kita dalam kebenaran Tuhan. Inilah menjadi doa dan harapan kita. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita sama-sama tunduk kepala. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas berkat-Mu di hari Sabat-Mu yang indah. Kami sudah belajar firman-Mu. Bagaimana kami dapat mengenal Yesus lebih jauh dalam kehidupan kami. Ketika kami mengenal firman Tuhan. Ketika kami imani. Ketika kami buang rasa kekecewaan kami. Ketika kami membuang semua kekesalan hati kami. Maka kami akan bertemu dengan Yesus. Dan kami akan diberkati oleh Tuhan. Biarlah umat-umat Tuhan menerima akan berkat-berkat-Mu di hari Sabat ini. Sehingga kami dapat bertumbuh dalam iman. Membuang segala pergumulan kami. Membawa segala masalah kami ke dalam Tuhan. Karena Tuhan akan menjawab dan bahkan menyelesaikan semua masalah kami. Kami akan serahkan kehidupan kami pada sisa hari Sabat ini. Biarlah Tuhan yang menyertai kami, melindungi kami di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan dari dosa kami. Karena kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus penebus kami. Amin.